Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Video kali ini saya akan membahas cara mengubah matriks kita menjadi matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi. Sebelum melihat video kali ini, agar Anda lebih paham cara detail mengubah matriks eselon baris tereduksi, Anda harus tentang operasi baris elementer pada suatu. Operasi baris elementer di matriks ada tiga, yaitu yang pertama adalah mengalikan salah satu baris dengan konstanta K, kemudian yang kedua adalah menukar baris, dan yang ketiga adalah mengalihkan salah satu baris, kemudian ditambahkan dengan baris. Baik, kita akan mengubah matriks biasa menjadi matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi. Sebelum kita mulai mengubah matriks menjadi bentuk matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi, kita ingat kembali apa itu matriks eselon baris atau bagaimana bentuk matriks eselon baris dan eselon baris tereduksi. Ada tiga syarat untuk matriks eselon baris, dan ada 4 syarat untuk syarat matriks eselon baris tereduksi. Yang pertama adalah untuk semua baris yang elemennya tidak nol, maka bilangan pertama pada baris tersebut haruslah 1. Yang kedua, untuk sebarang dua baris yang berurutan, maka elemen kunci yang terletak pada baris lebih bawah harus terletak lebih kanan daripada elemen kunci pada baris yang lebih atas. Kemudian yang ketiga, jika suatu baris semua elemennya 0, maka baris tersebut harus terletak di bagian paling bawah dari suatu. Dan yang keempat, ini syarat khusus untuk matriks eselon baris tereduksi adalah kolom yang memiliki elemen kunci harus memiliki elemen 0 di tempat yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Matriks A dan matriks B ini adalah contoh matriks eselon baris tereduksi. Karena memiliki kunci yang di highlight warna kuning, ini adalah kunci-kuncinya. Kemudian memiliki baris yang di bawah elemen kunci selalu terletak di sebelah kanan dari kunci bagian atas. Contoh pada baris pertama, kuncinya terletak di kolom pertama, dan baris kedua, kuncinya terletak di kolom ketiga. Nah, berarti terletak di sebelah kanannya. Kemudian jika ada elemen 0, letaknya paling bawah. Dan jika ada kunci, maka pada kolom atau pada baris yang lainnya bernilai 0. Jika Anda belum jelas atau kurang paham tentang matriks eselon baris atau eselon baris reduksi ini, silahkan dilihat video sebelumnya tentang jenis-jenis matriks. Di situ sudah ada pembahasan lengkap tentang bentuk matriks eselon baris dan eselon baris tereduksi. Mengapa kita mengubah suatu matriks menjadi bentuk matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi? Karena untuk bentuk matriks ini sangat fleksibel atau sangat menguntungkan sekali. Nanti akan lebih mudah kita cari determinannya atau kita dengan mudah bisa menentukan inverse dengan bentuk matriks eselon baris tereduksi atau sekarang kita akan coba mengubah matriks biasa menjadi matriks eselon baris tereduksi atau matriks eselon baris menggunakan metode operasi baris elementer. Ada tiga jenis operasi baris elementer yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi, langkah pertama untuk mengubah matriks menjadi matriks eselon baris reduksi, Anda harus mengubahnya dulu menjadi matriks eselon baris. Setelah menjadi matriks eselon baris, matriks biasa menjadi eselon baris, baru eselon baris itu bisa kita ubah menjadi eselon baris tereduksi. Contohnya adalah matriks biasa dan menjadi matriks eselon baris, dan yang terakhir menjadi eselon baris tereduksi. Sekarang kita akan coba mengubah suatu matriks menjadi matriks eselon baris. Misalkan saya memiliki matriks dengan ordo 3 kali 4 atau 3 baris dan 4 kolom, maka langkah pertama untuk mengubah ini menjadi matriks eselon baris adalah kita harus menentukan kuncinya terlebih dahulu. Kuncinya adalah 1 atau elemen di pojok kiri atas. Itu
kita gunakan. Jika kita ingat kembali definisi matriks eselon baris, maka kalau kunci pada baris pertama terletak di kolom pertama, maka nanti untuk kunci pada baris kedua harus minimal terletak di kolom kedua, atau bisa juga di kolom ketiga. Minimal di kolom kedua. Berarti menandakan pada baris kedua, kolom kedua, dan baris ketiga, maaf, pada baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama atau elemen 2 dan elemen 3 ini nilainya harus kita ubah menjadi 0 agar misalkan ada kunci bisa terletak di kolom yang kedua. Lalu bagaimana caranya untuk mengubahnya menjadi 0? Caranya ada 3 jenis operasi baris elementer yang bisa kita gunakan. Kita kalikan, kita tukar, dan yang terakhir adalah kita kalikan salah satu baris dan kita jumlahkan dengan baris yang lain. Untuk operasi yang pertama ini, kita tidak bisa mengalihkan, karena syarat perkalian syaratnya harus tidak 0. Sementara kalau 2 agar berubah menjadi 0 berarti kita kalikan dengan 0. Kita baris kedua kita kalikan dengan 0 atau 0 B2. Tidak boleh. Maka yang kedua, misalkan kita gunakan operasi pertukaran baris pun tidak bisa. Kita akan menukar baris kedua dengan baris yang lainnya juga tidak bisa, karena baris yang lainnya juga bernilai tidak. Maka kita bisa menggunakan OBE yang ketiga, yaitu kelipatan baris kita jumlahkan dengan. Kebetulan baris ini yang akan kita ubah adalah baris yang kedua. Maka kita bisa menggunakan operasi, berarti baris yang kedua yang akan berubah. Negatif 2 dikalikan B1 ditambah B2. Kita menggunakan patokan pada baris pertama yang ada elemen negatif 2 dikalikan B1. Nah, ini menjadi negatif 2 kali 1 hasil negatif 2 ditambah B2 ditambah 2, maka nanti dan untuk elemen yang lainnya juga maka kita peroleh hasil. Baris pertama bernilai tetap 1129, 1129. Sementara untuk baris yang kedua, kita berikan operasi N2 kali B1, N2 kali 1, tambahkan 2 hasilnya 0, N2 kali 1 tambahkan 4 hasilnya 2, N2 kali 2 tambahkan negatif 2, hasilnya negatif. N2 kalikan 9, tambahkan 2 hasilnya negatif. Jadi ini baris yang kedua. Baris yang ketiga pun sama, kita akan menghilangkan atau mengubah angka 3 menjadi 0. Caranya sama, hanya perbedaannya pada konstan. Berarti kita juga menggunakan patokan pada negatif 3 kali B3. Negatif 3 kali B1 hasilnya negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3 ditambahkan 3 hasilnya 0. Negatif 3 kali 1 tambah 6 hasilnya 3. Dan setelah kita peroleh matriks yang kedua berbentuk. Sekarang setelah berbentuk seperti matriks yang kedua, kita telah menentukan kunci pada baris pertama adalah pada kolom pertama. Sekarang kita akan menentukan kunci pada baris kedua. Kunci pada baris kedua seharusnya terletak di, ya kita bisa melihat di sini, nanti yang akan menjadi kunci adalah L2 ini, kolom kedua, baris kedua. Tapi jika kita ingin untuk matriks eselon baris kunci harus bernilai 1. Maka ini harus kita ubah nilai 2 ini. Caranya juga menggunakan salah satu dari 3 jenis tadi. Kira-kira untuk ubahnya 1 kita bisa menggunakan operasi baris elementer yang pertama, yaitu kita kali. Dikalikan berapa? Kita kalikan dengan setengah kali baris yang kedua. Kita punya operasi seperti ini. Setengah baris kedua kita kalikan dengan baris pertama dan baris ketiga. Oke, hasilnya baris pertama dan baris ketiga tetap, yang berubah adalah baris kedua.
Jadi 0, 1, negatif 3, negatif 8. Sekarang kita sudah memiliki kunci pada baris pertama, kolom pertama, baris kedua di kolom kedua. Selanjutnya kita akan menentukan pada baris ketiga. Ingat, seperti pada bentuk yang pertama, di bawah kunci karena untuk baris ketiga, kunci terletak pada kolom ketiga, maka kolom keduanya harus bernilai 0. Maka angka 3 ini harus kita ubah menjadi 0. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan salah satu dari tiga jenis tadi. Itu saja yang lebih mudah atau cara yang bisa kita lakukan adalah menggunakan B yang ketiga, yaitu mengalihkan salah satu baris kita dengan baris yang. Nah, sekarang yang akan kita gunakan untuk patokan adalah baris kedua. Apa tidak baris ke satu? Karena untuk baris kedua di sini ada elemen, jadi lebih baik kita gunakan patokan pada baris kedua. Kita gunakan operasi baris elementer negatif 3B2 ditambah B3. Tujuannya adalah supaya angka 3 ini berubah 0, maka 1 harus kita kalikan dengan negatif 3. Misalkan kita kalikan dengan negatif 2, boleh atau tidak? Kalau kita kalikan dengan negatif 2, nanti akan kita peroleh ya kurang efektif. Inti dari kita menggunakan adalah supaya 3 berubah menjadi. Nah, sekarang setelah kita berikan operasi ini, maka baris pertama dan baris keduanya tetap, yang berubah baris ketiga. Nah, di sini B3. Untuk menyelesaikannya, Anda perlu mengalihkan baris kedua dengan negatif 3. 0 kalikan negatif 3, jadi 2 kalikan negatif 3, maka akan kita peroleh 0, negatif 3, negatif 0, negatif 3, 9, dan 24. Hasilnya kemudian jumlahkan dengan baris. Kita akan memperoleh hasil seperti ini. Adalah contoh dari operasi baris elementer dan mengalihkan salah satu baris dengan kekuatan baris yang lainnya, kemudian kita jumlah. Sekarang hasilnya sudah seperti ini. Maka untuk baris yang ketiga juga seharusnya yang akan menjadi kunci nantinya akan negatif. Untuk mengubah negatif 6 ini menjadi kunci, maka kunci nilainya harus 1. Negatif 6 kita akan mengubah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita kalikan dengan konstanta atau baris ketiga kita berikan OBE sama, yaitu tidak 0. Dengannya adalah negatif 1/6. Nah, seperti ini negatif 1/6 bit. Maka kita peroleh hasilnya seperti baris pertama dan baris kedua nilainya tetap, baris ketiga kita kalikan dengan 001. Jika kita lihat di sini, baris pertama sudah memiliki kunci, baris kedua juga sudah, dan baris ketiga juga sudah memiliki kunci. Baris pertama kuncinya kolom pertama, baris kedua kuncinya terletak di sebelah kanan dari baris atasnya, baris pertama. Kolom kedua, baris ketiga juga memiliki letaknya di kolom yang lebih. Maka bisa kita lihat di sini, dan nilai kunci bisa kita lihat di sini, yang bentuk terakhir ini adalah bentuk matriks eselon baris. Ini adalah bentuk matriks eselon. Jadi kita sudah mengubah bentuk matriks biasa menjadi eselon baris menggunakan operasi baris elementer atau OB. Ini sedikit saya sampaikan untuk cara mengubah matriks menjadi OBE tadi. Jika Anda ingin mengubah suatu elemen menjadi 0, saya sarankan menggunakan OBE jenis ketiga.
dan gunakan patokannya adalah patokan pada elemen atau baris yang memiliki kunci. Pada yang bentuk pertama, kita gunakan patokannya adalah baris pertama. Contoh pada bentuk ini, kita gunakan patokan baris yang ke. Jadi untuk mengubah menjadi 0, kita gunakan patokan pada elemen yang. Sedangkan untuk mengubahnya menjadi satu, elemen kunci yang bernilai tidak satu menjadi satu, sarankan untuk menggunakan OBE jenis yang pertama. Kalikan dengan konstanta yang lain dengan nilai atau konstanta tidak. Untuk OBE sebenarnya caranya tidak harus satu langkah seperti ini. Anda bisa menggunakan cara yang lainnya. Dari langkah pertama pun misalkan Anda ingin mengubah atau menukar barisnya terlebih dahulu. Misalkan operasi yang pertama Anda ubah baris kedua ditukar dengan baris pertama pun boleh-boleh. Jadi bentuk operasi baris elementer solusinya tidak tunggal, lebih dari. Caranya pun beraneka ragam, tidak harus sama persis seperti ini. Misalkan pada langkah sudah sampai langkah ketiga, Anda ingin ubahnya menjadi bentuk atau menukar baris. Itu pun diperbolehkan. Ini adalah cara mengubah operasi baris mengubah matriks biasa menjadi matriks echelon baris menggunakan. Jadi untuk mengubah suatu matriks menjadi matriks echelon baris tereduksi, Anda harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi matriks echelon baris. Setelah menjadi matriks echelon baris, baru Anda bisa mengubah matriks echelon baris tereduksi. Untuk mengubah matriks echelon baris menjadi echelon baris tereduksi akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.